antena juga. Nah ini makanya saya kemarin nyoba tuh nggak begitu bagus, ini saya coba kembali ke Sigma lagi. Tapi kayaknya hasil penerimaannya lebih baik dibandingin yang kemarin-kemarin. Makanya saya coba pakai Sigma lagi nih gitu ganti. Sebentar, Om Ade kemarin sebelumnya vertikal pakai antena apa Om ganti? Saya kemarin itu vertikalnya pakai apa sih namanya, bikinan sih Om, yang kayak model G7 gitu. Saya coba bikinan temen, cuma kurang bagus ya, akhirnya saya coba ke Sigma. Nah kayak ini Sigma nih kayaknya agak lebih baik lah dibandingin kemarin gitu Om ganti. Oke Om Ade, Aldo kembali. Ini saya terangin sedikit ya, mohon maaf ya, bukannya so pinter ya. Jadi begini Om, saya tuh main radio kan cuma buat iseng aja gitu ya. Jadi saya passionnya belum penuh gitu. Nah jadi kemarin itu saya nggak pernah mau pakai tower dan pakai apa namanya tuh horizontal gitu. Karena main cuma iseng aja kayak gitu, masuk ruangan radio aja bisa 3 bulan sekali gitu ya. Jadi saya antenanya semua vertikal Om, awalnya gitu. Jadi saya cobain tuh satu-satu antena vertikal yang pernah ada di khusus 27, dan saya sudah buktikan sendiri gitu. Memang yang terbaik saat ini Sigma 4 itu satu jawabannya ya. Kita potong pendek aja karena Om Ade nggak perlu tahu banyak, ntar panjang ceritanya. Tapi kalau Om Ade mau ada pertanyaan apa, ntar saya jawab gitu, khusus antena vertikal. Nah yang tadi Anda bilang kayak G7, mungkin yang dibilang itu Hoxin. Jadi ada kayak macam apa namanya, kumisnya 3. Kalau yang aslinya Hoxin itu celurit, dibilang dia letternya kayak nggak lurus begitu, kumisnya 3 tapi kayak bentuknya kayak letter S gitu. Nah itu oke, zaman dulu oke, itu antena bagus sebenarnya, cuman kalah bagus sama Sigma 4 gitu loh. Nah jadi memang saya pakai tuh Hoxin. Hoxin saya nggak punya gitu ya. Saya nggak punya saya punya Hoxin tapi tempo hari saya nggak pasang gitu ya. Saya pakai Jipul, pakai Shockwave. Nah jadi kalau saya lihat terbaik itu memang antena vertikal 27 itu satu, Sigma 4, dan paling cocok dengan topografi Indonesia. Nah, tapi kalau kita pindah ke Amerika atau pindah ke Amerika kan satu daratan tuh Om. Nah, orang sana lebih suka pakai ground plan, lebih unggul. Model-model kayak apa Jipul, kadang-kadang model kayak Shockwave itu lebih unggul gitu loh. Yang ada kumisnya lah kesannya. Kalau yang sekarang kita pakai kan Sigma 4 dia tanpa kumis kan, kumisnya naik ke atas gitu kan kayak kerucut. Nah itu yang terbaik Om. Saya udah cobain antena dari Astroplane, Payung Rusak, Hoxin, terus udah gitu Jipul, Super Jipul saya bikin sendiri, terus ada lagi Shockwave, terus saya ada lagi antena apa itu namanya tuh Astroplane yang kebalik, yang posisi kerucutnya kebalik. Itu nggak ada apa-apanya Om sama Sigma 4. Demikian kesimpulannya Om Ade ganti. Iya, setuju juga gitu Om Aldo. Saya juga coba-coba beberapa antena gitu. Ya memang diakui lebih pas menggunakan Sigma, untuk hasilnya itu lebih sempurna lah dibandingin yang lain-lain gitu kan, kecuali pengarah. Kalau pengarah kan ya biasanya memang dia mengarah gitu kan, dan lebih banyak elemennya, mungkin dia agak ini bagus gitu. Tapi kalau untuk vertikal ya memang bagus Sigma, yang saya rasakan juga begitu Om Aldo ganti. Iya Om Ade, Aldo kembali. Saya memberikan spasi kepada rekan-rekan, mungkin ada yang mau join ya. Ini hanya komunikasi biasa berhubungan dengan antena. Iya Om Ade, jadi saya udah eksperimen Om. Jadi antena dulu di rumah saya ada 10 antena, semua vertikal, nggak ada horizontal satupun. Karena apa? Saya memang nggak suka gitu, karena passionnya kan kita nggak tujuan jauh-jauh gitu loh, cuma komunikasi ya. Kita nggak bilang lokalan ya, tetapi ya deket-deket aja gitu, yang biasa aja gitu. Tapi akhirnya saya turunin gitu loh. Demikian, yang masih saya pertahankan cuma 3. Jadi Super Jipul
Itu cukup lumayan bagus om. Saya bikin sendiri, dia model kayak peniti, jadi kayak orang bilang Slim Jim. Terus kemudian ada satu lagi saya punya Shockwave, itu cukup lumayan, dia jago di barat tapi di timurnya kurang. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi itu disebutnya ground plan gitu loh. Terus kemudian sama Sigma gitu, Sigma saya ada dua, jadi kalau ada satu rusak, kemarin kayak apa, saya tinggal switch satu lagi gitu loh, buat jaga-jaga aja lah gitu. Kalau horizontal saya cuma ada kemarin karena buat NCS aja om. Jadi saya bikin Moxon 2 elemen gitu. Jadi memang nggak seperti rekan-rekan yang lain lah sampai khusus gitu. Dulu pakai Delta Loop, aduh payah om. Delta Loop buat TX lebih bagus daripada RX dia gitu loh. Dan saya kan pakai cuma 1 elemen gitu, seadanya aja gitu. Saya memang serba seadanya begitu om. Ada ganti. Iya sama om, saya juga gitu. Kalau udah bisa komunikasi ya lebih, ya memang sih saya juga lebih seneng ke vertikal. Jadi nggak ribet gitu om, kita nggak puter sono nggak puter sini. Ya udah, ya kemana aja gitu kan enak vertikal. Saya ada yang pengarahnya itu ada, cuma ya jarang digunakan. Ya paling kalau pas komunikasi teman-teman yang agak sulit jauh, nah baru saya menggunakan pengarah. Gitu Om Aldo. Iya, kalau orang untuk radio saya rasa hampir sama lah. Saya juga dari dulu ya memang hobinya tuh ya mengkoleksi radio juga gitu kan. Jadi hampir semua radio, kalau dari Yaesu, Kenwood, Icom, saya rasa hampir semua tipe saya udah merasakan begitu ganti. Om ada ya Aldo kembali. Waduh, Anda kelas berat nih. Ya. Waduh, udah pernah dicobain semua ya om. Dikoleksi apa dicobain udah gitu digeser om? Om ada ya Aldo ganti? Kebanyakan sih ada sebagian dikoleksi. Kalau yang saya pas saya koleksi. Kalau yang nggak pas biasanya saya lepas lagi buat rekan-rekan lah. Atau rekan-rekannya biasa yang nggak ada radio atau apa suka saya kasihkan. Iya, yang seperti Om Aldo sebut tadi ya, 7760 dari Icom ya. Iya, itu juga saya lagi order itu. Perkiraan sih di pertengahan Desember sampai Jakarta. Gitu ganti. Roger. Waduh, itu mantep tuh om. Kemarin saya ditawarin sama kawan om, barang ready gitu loh. Jadi nggak tahu lah, saya nggak banyak nanya gitu karena dia biasanya dia kalau ada barang dia kasih hubungin saya gitu. Terus dia bilang, Dok, lu ada minat gak nih? Ini ada orang nih. Dia bilang pengen Lego nih, barangnya baru, grass belum dibuka gitu, batal dia bilang gitu. Dia bilang gitu, terus dia bilang, wah enggak lah, saya nggak berani nanya om, orang nggak ada minat. Iya lagian kan harganya udah beda om ada ganti. Iya masih lumayan itu kemarin itu ya lumayan lah. Iya, saya juga ditawarin teman gitu kan. Nah kebetulan datengin ya dari apa namanya teman-teman orari juga gitu kan, dia datengin berapa unit gitu sekalian satu set dengan PW2-nya ya, Icom itu. Saya bilang ya udahlah saya ambil satu set. Tapi perkiraan datang barangnya itu di pertengahan Desember gitu. Posisi saat ini sih udah jalan dari Jepang katanya gitu ganti. Oh, Roger, iya om ada ya Aldo kembali. Ya mungkin itu rekannya mungkin nggak beda-beda jauh lah om. Pemain ini kan nggak banyak ya, dunianya kecil. Mungkin orang-orangnya sama juga lah. Yang dari channel saya juga. Kalau ini emang kawan juga, dia suka ikutan check-in juga, pernah jadi NCF juga gitu. Wah itu cakep om, PW2 om. Wah udah deh. Udah pokoknya si om ada cuma antenanya bahannya harus dibagusin om, itu satu ya. Kalau saya sih boleh saranin kan ya, Anda kan pakai Sigma, antena udah mumpuni kalau buat apa, untuk apa namanya, buat vertikal. Tetapi bahannya om, bahannya harus yang kualitas punya tuh. Terus kabel ya, kabel. Wah udah deh. Pokoknya ntar kita ini om, review om, sambil kita apa ya, kita tes om. Tahun depan udah nyampe dong om ya, udah bisa siap di launching gitu ganti. Iya mudah-mudahan om, kalau nggak ada halangan.
Iya kalau bahan sih antena ini baru kemarin saya pesen. Memang bahannya sih bagus. Untuk power kuat kisaran 5.000 lah yang Sigma saya pakai ini. Ya lumayan gitu Om Aldo. Iya, kalau sekarang yang saya pakai power ini PW1-nya yang saya pakai. Gitu Om Aldo ganti. Waduh, itu udah the best tuh Om, itu yang terbaik itu, waduh, itu bagus Om. Terus pertanyaan saya nih, antena Om Ade berapa tinggi nih? Pertanyaannya berapa tinggi dari tanah gitu ganti? Kalau Sigma saya pasang nggak begitu tinggi sih Om ya, dari lantai 3, lantai ya sekitar 20 meter ada lah Om, dari permukaan tanah gitu ganti. Oh my God, 20 meter kurang tinggi Om. Waduh, apa nggak takut? Ya, saya dari lantai 3 juga Om. Lantai 3 cuma kan saya pakai turunin sedikit, ada lubang gitu ya. Jadi buat pegangannya jadi lebih kuat gitu ya. Jadi kalau saya mau turun naikin tuh gampang Om. Kalau kemarin pernah patah, kena angin ribut, puting beliung, saya bisa kerjain sendiri Om, tanpa bantuan orang. Tetapi kalau saya udah tambahin 1 batang lagi atau setengah batang lagi, udah berat Om. Gitu, karena memang kan antena sendiri udah panjang kan, hampir 8 meter, hampir 9 meter lah kita ngomong. Nah, jadi kalau Anda 20 meter tuh udah maksimal Om. Si Om Budi itu kalau nggak salah yang paling tinggi yang saya pernah dengar, 23 meter dia di atas tower. Dari tanah, tapi jadi totalnya 23. Oh, udah mumpung nih. Saya cuma takut kayak tadi Om Doni, dia pakai 140 tapi dia punya antena 5 meter. Aduh, di bawah setengah lambda, jadi berat banget gitu Om. Jadi memang Sigma itu dia butuh ketinggian yang cukup ya. Setahu saya minimal tuh 11 meter 1 lambda, itu cakep Om. Pasti lari, itu kenceng banget gitu. Saya tinggal nunggu waktunya aja nih. Nanti Om Adai tinggal kabarin antar sama Om Budi sama Om Ruby. Waduh, keren nih Om, gitu ganti. Iya Om Aldo. Itu juga nggak tinggi sih Om, saya pasang ya kurang lebih 15 tambah pipa 2 meterannya 17 lah, karena pas atas itu kan saya ada pengarah juga itu di atas tower. Nah pengarah itu ya biar nggak tabrakan, karena terlalu dekat takutnya nggak bagus juga, jadi agak rendah Sigma saya. Kalau pengarahnya sih adalah 32 meter tingginya gitu ganti. Oh my God, tinggi banget. Si Om Ade nggak takut petir ya? Ya, oke. Nggak tahu, nanti kalau soal antena, mungkin Om Budi bisa lebih jelasin ya, khususnya yang antena pengarah maupun vertikal di atas tower. Karena beliau itu udah, dia pakai di rumahnya 2 tower gitu yang berbeda ya. Dan antenanya banyak dalam 1 tower itu, 1 tiang itu ada beberapa antena. Dia bisa kasih tahu tuh secara rinci karena dia sendiri udah gunakan ya. Jadi dia tahu tuh jaraknya harus sekian, atas bawahnya, jadi biar tidak ada gangguan. Nah jadi Om Adai kalau gitu taruhnya di samping gitu, Roger? Enggak Om, jadi tiang terpisah karena kurang bagus juga kalau saya taruh di samping tower. Kebetulan saya biasanya tuh kalau urusan antena itu saya nyuruh itu Pak De Kasmuri. Nah, sama tower itu biasanya beliau yang nanganin. Iya, saya bisa di tiang tersendiri Sigmanya. Kalau di pinggang itu hanya buat 2 meter aja, ada 1 buah gitu Om ganti. Iya Om ada ya Aldo kembali. Iya kalau gitu Anda udah sebutin nama orangnya, itu orangnya udah orang yang tepat ya. Jadi nggak usah dibahas lagi, dia udah malang melintang di dunia radio, antena, khususnya antena maksudnya orang radio gitu. Jadi udah orang yang terbaik lah gitu, dia memahami banget itu. Jadi udah aman lah kalau sama beliau sih, beliau udah apa ya, maestro begitu Om Adai ganti. Iya betulan yang kemarin juga, makanya kalau biasa saya sama dia kemarin juga itu untuk di 7 MC itu saya bikin 3 elemen itu ya sama beliau juga. Ya alhamdulillah sih hasilnya selama ini ya nggak mengecewakan gitu ganti.
Iya, iya, udah pasti Om, udah pasti nggak mengecewakan karena beliau itu the best, salah satu yang terbaik ya, walaupun masih ada beberapa rekan lagi ya, tetapi masing-masing kan punya keahlian ya, tapi beliau itu reputasi bagus gitu, jadi bisa lah, itu termasuk top 3 yang saya dengar ya, yang saya tahu ya gitu. Ini by the way, Om Adai jadi waktu sebelum main di 27 biasanya aktifnya di berapa Om? Di 2 meter apa di 7 MC gitu ganti? Iya 7 MC kadang-kadang aja Om. Cuma dulu saya seringnya 2 meter saya Om, seringnya teriak. Bentung-bentungan dulu hobinya di 2 meter gitu ganti. Oh begitu, 2 meter ya, 2 meter banyak nih. Om Jalu juga tuh ahli pentung. Terus ada juga dulu ada rekan-rekan lama juga, nggak tahu ya sekarang udah pada off semua Om di 2 meter. Lalu saya nggak main Om, radionya mau banyak gitu, 2 meteran dulu koleksi, sekarang ya 2 meter kan udah nggak sepi ya. Gitu. Kalau saya kan cuma radio CB doang Om koleksi. Kalau Om Ade kan banyak kan radio HF ya. Saya radio HF cuma ada beberapa aja gitu. Demikian. Waduh, jadi di rumah banyak dong Om radionya HF gitu ganti. Ya banyak sih, enggak Om, cuman ada beberapa lah gitu Om Aldo ganti. Iya, iya, iya. Di kopi ya kalau saya radio HF nggak berani banyak Om. Ini aja semenjak pakai 76 73 nggak disentuh, 7000 nggak disentuh. Kemarin aja baru saya panas-panasin tuh di YouTube, saya pakein tuh yang 73 screennya kena LCD-nya apa iya LCD-nya kena apa ya, kayak burnout gitu ya, jadi kayak jamuran ya gitu. Wah jadi udah cuma radio CB aja banyak gitu koleksinya. Emang sukanya dulunya awalnya cuma radio CB Om, nggak kepikiran gitu radio HF gitu, radio-radio gede all band gitu. Malahan saya nggak punya antena 7 MC gitu ganti. Iya ya, saya juga malah kepengen itu nyari CB yang masih bagus ya, ntar lah. Kalau nanti saya nanya Om Aldo yang enak dipakai apa gitu CB, pengen juga saya punya gitu Om Aldo ganti. Iya CB saya banyakkan CB modern Om, yang model baru Om. Kalau yang model zaman dulu Jepang punya saya nggak punya Om. Karena saya kalau cari barang kan maunya kan baru, tapi baru yang jadul tuh sulit. Terus kemudian juga kita belum ketemu lah lawannya gitu Om. Jadi sulit lah. Saya udah koleksi dari 2009 susah dapetinnya. Jadi yang saya punya generasi yang Magnum, Superstar yang baru, ya kan. Model-model Cobranya yang baru juga. Gitu. Jadi kalau yang jadul-jadul gitu, yang Call gitu, Aries gitu saya nggak punya malah. Gitu susah soalnya mau cari yang super ya, kondisi super gitu ya. Demikian saya suka gitu mandang-mandang, dilihat-lihat panas-panasin mah jarang Om, males Om. Demikian, tapi saya dengar-dengar beberapa kali check-in Om Ruby seperti lagi mempergunakan CB begitu ganti. Iya dia katanya sih lagi dia, kalau dia punya memang Om, kayaknya Om Ruby itu punya CB. Iya kalau radio lama juga sekarang males Om Aldo ngurusinnya, saya juga gitu tuh bolak-balik, kalau nggak dipanasin rusak, kalau nggak dipakai error. Mendingan yang baru-baru lah, kalau yang terbaru itu agak nggak terlalu rewel gitu Om Aldo ganti. Iya Om Adai, Aldo kembali sepertinya ada breaker ya. Ntar saya coba masuk satu pancaran. Enggak juga Om, jadi kalau saya berdasarkan pengalaman saya nih Om ya, saya nggak bilang pasti ya, tapi saya kan CB lumayan banyak lah. Saya ada mungkin sekitar angka 50-an ya. Ini so far so good ya, nggak ada masalah memang ya. Tetapi kalau Anda bandingkan dengan produk yang namanya Cobra yang zaman dulu, atau Call gitu 485DX gitu, atau yang zaman dulu kan ada Midland, Superstar tuh, pokoknya yang zaman dulu lah, yang Jepang punya itu jangan salah loh Om, itu bagus. Yang sekarang punya tuh mayoritas sudah buatan China Om.
memang dipandangnya enak, bersih, mulus ya, baru gitu ya. Kalau saya kan banyak kan beli baru, box ya, dusbook gitu, lengkap lah. Jadi memang enak gitu. Tetapi kalau ngomong kualitas Om itu beda Om. Walaupun mungkin ada yang beberapa merek ya yang saya pakai memang nggak kalah gitu. Tetapi yang jadul-jadul itu awet Om. Saya kasih tahu Om. Saya punya satu radio call 485DX yang udah jadul tahun 86, itu di tes langsung nyala Om, langsung ngebreak bisa Om, padahal nggak pernah dipanasin Om, ada 15 tahun kali nggak dipanasin, bener-bener bagus Om. Kalau Jepang tuh dia produksi barang tujuannya satu, untuk selamanya, prinsip dasarnya begitu gitu loh. Kayak zaman dulu kan, dulu sekali waktu saya masih kecil ya, itu apa namanya, Rusia juga gitu, macam kayak gitu. Tapi kan kalau dari sisi teknologi atau elektronik kan Jepang lebih unggul lah, prinsip mereka begitu. Jadi nggak abal-abal punya barang gitu. Kalau yang sekarang kan China ini kan lebih fokusnya kan untuk apa ya, mungkin karena baru ya, tapi produknya China juga sekarang kalau yang merek-merek yang negara punya, yang maksudnya yang udah gede punya juga produknya bagus gitu. Cuma itu kan dulu dirusak kan dengan Mochin, motor Cina itu sama produk-produk lain, yang mana itu pedagangnya dari Indonesia datang ke pabrik bikin nembak merek atau bikin merek baru, terus ya pabrik ya buatin aja karena mereka kan perlu omset ya, jadi mereka lakukan. Tetapi kalau untuk yang produk-produk yang udah apa namanya, udah gede gitu kayak Xiaomi atau BYD sih perusahaan baru ya, tapi dia unggul gitu, maju dia punya apa ya, progresnya bagus gitu. Itu bisa diandalkan gitu. Jadi nggak semua produknya jelek gitu. Malah sekarang Korea yang saya lihatin kayak Samsung, LG gitu malah payah. Untuk beberapa item yang saya pakai kayak TV, monitor gitu cepat rusak Om. Malah kalau pakai merek yang China punya sekarang udah jauh harga lebih murah, lebih awet gitu. Ini pengalaman pribadi aja ya. Saya nggak bilang semua produk, tapi mungkin yang kebetulan saya pakai ya seperti itu gitu. Demikian Om Adai, sepertinya ada berikan mau coba masuk. Saya coba terima dulu Om Adai, ini saya rekaman ya Om. Kalau nanti Anda tidak berkenan, saya negatif upload gitu, nanti dikabarin aja. Silakan berikan, selamat malam. Di sini Aldo gitu ganti. Selamat malam, Bang Aldo yang selalu merekam dengan otomat data lain mobil, posisi ganti warna, kedengeran korek. Dengan siapa Om? Dengan siapa? Bisa diulang Om Roger? 9 Alpha Mike Delta, 9 Alpha Mike Delta, nama saya panggilannya Ivan Ganti. Nah lu kok Om Ivan kecil banget ini saya terima. Ada di mobil Ganti. Oh, Om Ivan yang ada di Cakung ya, Jakarta Timur kan biasanya Roger? Lagi main itu ganti warna, hujan-hujanan di sini Ganti. Iya. Saya bisa terima Anda kok. Saya terima Anda antara 6 ya Om ya. Suara masih bisa terdengar. Nah, mungkin Anda coba deh. Ini. Coba panggil Om Uday. Om Uday lagi. Om Adai 09 Golf India 5. Dia lokasinya lebih dekat ke Anda. Coba Anda tes gitu. Harusnya lebih bagus ya diterimanya ya. Saya terima Anda sih 6 ya, suaranya beda banget ya. Kalau di rumah kan Anda saya terima 20 dB, udah gitu kenceng banget gitu. Karena lebih dekat ke rumah saya. Silakan kalau mau dituju ada 09 Golf India 5 gitu ganti. Makasih Madu. Iya kita memang dekat. Sekarang lagi jauh ya dicoba yang 5 bil. Iya makasih, saya tangan dulu di 9 Golf India 5, 9 Golf India 5, kedengeran 9 Alpha Mike 125 Roger. Iya, 9 Alpha Mike Delta ya. Iya kedengeran Om gitu. Memang benar kata Om Aldo, suaranya nggak terlalu besar gitu kan. 5 ke 7 terkadang menghilang. Saya terima juga seperti itu Ganti.
Iya, lagi stasiunnya kalau bergerak mungkin hilangnya lebih parah gitu. Lagi stasiunnya cepat-cepatnya diperapatkan jadi warna, lagi nunggu masakan McD jadi. Iya, benar ya, silakan ditunggu aja Om gitu, benar sambil menunggu gitu kan. Iya Om, mohon maaf dilanjut dulu sama Om Aldo, kayaknya ada tamu ini yang ngebel, saya harus cek dulu gitu, ganti. Diambil latihan AMD kembali. Oke, jangan diambil tamunya, 12-nya. 12 lagi Om Aldo, lagi direkam Kere. Iya, ini direkam Om, direkam begitu. Anda menggunakan antena apa sama radio apa nih di mobil gitu ganti? Pakai kepala kambing, antenanya modifikasi Larsen ganti. Oh, modifikasi Larsen ya. Oke, berarti pendek dong Om ya. Kalau modifikasi Larsen panjangnya berapa Om? Panjangnya kira-kira berapa? Kalau yang pecutnya Larsen itu kan sekitar 120. Kalau yang buat 2 meter. Ini Anda punya panjangnya berapa tingginya gitu ganti? Untuk pecutnya sama 120. Hanya bonggolnya aja. Kan kalau bonggol kan paling cuma berapa tuh? Berapa jari 3 jari, 3 cm, 3 cm gitu ya. Nah ini dipanjangin. Tambahin kumparan di dalamnya ganti. Iya, oh, di kopi gitu. Berarti kalau Anda pakai kepala kambing ini polos nih Om, 12 whisky gitu, korek? 12 ganti. Waduh, lumayan ya, lumayan bagus ya. Kalau 12 whisky dengan antena Larsen yang apa namanya bonggolnya ya pakai Larsen. Ini kan nggak ada penambahan ya, nggak ada penambahan ketinggian ya, hanya dimodifikasi ya, berarti dengan kumparan ya gitu atau lilitan gitu ya. Ini bikinan siapa tuh Om Larsennya gitu ganti? Itu pesanan dari dari Kalimantan, tapi saya lupa. Sudah lama juga. Saya juga punya satu lagi Larsen, tapi yang tipe yang abu-abu warnanya zaman dulu punya. Cuman dia punya bonggol, bagian ininya itu untuk masuk ke apa namanya ke bracketnya itu dia berbentuk pipi itu. Saya belum tahu nyambungnya kemana, tapi selalu nggak matching pakai itu. Juga jadi. Iya, Om Ivan Aldo kembali. Coba deh Om, ada satu orang di Facebook ya, nanti Anda terkenal beliau ya, khusus mobile antena. Itu namanya Juliet Zulu 11 November Zulu NNZ Om Susanto ya, nanti Anda cari aja di Facebook. Itu dia khusus bikin antena mobile. Bagus Om, itu asli Om. Dia di dalam rumah, dia pakai, dia tes segala macam dan lain-lain. Wih, dia itu mumpuni dah. Nanti kalau Anda pernah dengar ya, Anda tinggal cari di Facebook, berkenalan aja karena beliau di grup WA juga dia ada kok. 11 November Zulu NNZ kalau nggak salah ya. Ntar saya sambil cek ya nanti dia punya ininya. Yang pasti namanya Om Susanto. Itu saya dengar dan saya lihat dia bikin video hasil eksperimennya. Bukan eksperimen ya, dia emang jualan, tetapi produknya bagus gitu. Kalau menurut saya ya, menurut saya bagus gitu. Dan itu sudah dibuktikan dan dia bisa komunikasi ke luar negeri, ke Australia dan lain-lain gitu ya. Saya rasa memang pengaruh dari propagasi dan lain-lain, tapi dia lakukan di rumah, dia taruh di meja tuh Om, bongkar pasang, di videoin, waduh bisa sampai ke mana-mana gitu. Nah Anda boleh coba tuh, demikian nggak mahal gitu produknya. Yang pernah pakai, yang udah pakai siapa ya? Di sini saya pernah dengar tuh anak-anak tuh ada yang udah pergunakan gitu. Dan nggak mengecewakan, demikian Om Ivan ganti. Nanti saya akan tahu 11 November dulu. Kalaupun itu nanti bisa diinformasikan. Siapa tahu beda aku 28. Jadi nanti dicari-cari ya. Pokoknya di jam 11. Oke, terima kasih. Berikutnya senang. Saya cuma pakai bebek, saya pakai yang gede. Saya pernah coba. Saya 50 di mobil, aku mobilnya nggak kuat. Tambahin lagi itu atau apa ya, nambah kayak
kan namanya itu. Dia sampai naik lagi untuk di api, tapi saya coba tetap ngedem gitu. Ya udah saya kasih TV aja. Mungkin ada api kecil-kecilan, mungkin saya akan coba pakai api kecil-kecilan. Demikian gitu, biasanya sampai ke 52, 75 watt, ya itu nggak masalah. Atau kalau pakai channel 50, 50 itu agak ngedem. Begitu namanya. Terima kasih untuk reportnya. Nanti bisa itu ya nanti. Ya, Om Ivan Aldo kembali. Jadi itu namanya Om Susanto dari Klaten ya, Klaten. Jadi itu di WA grup dia ada Om, di Rapi Nusantara, Legend, mungkin ada Sapa Rapi, dia ada kok. Itu ada yang punya nomor teleponnya. Demikian banyak kan, Anda cari kalau Anda masuk di Facebook juga di grup Rapi Nusantara dan lain-lain, kan itu kan ada beberapa grup Rapi ya. Itu ada lah beliau gitu. Nanti Anda kenalan aja, langsung hubungin dari Klaten gitu. Itu udah terkenal Om. Dia punya bagus Om. Demikian nanti Anda coba-coba aja gitu. Sekarang ini sih itu yang tadi Anda maksud itu kapasitor Om. Namanya kapasitor bank. Jadi kayak dulu orang main audio pakai power gede, jadi biar nggak ngedrop, jadi pakai kapasitor gitu Om. Nanti itu mungkin ada yang ahli bisa bikin Om, itu banyak Om, yang khusus audio. Demikian Om Ivan ganti. Ya, kalau kita nanti tanya-tanya begitu, saya nggak pernah bawa dan bukan di mobil, jadi saya nggak dengar suara Om Ivan ya. Gitu kan? Mobile Om. Oh iya. Bapak ini dia ada teman saya di mana dia bikin ada telepon ya kali. Oke, nanti saya cari di mana di WhatsApp group ada di Facebook ya. Oke, nanti saya cari. Terima kasih infonya. Ya Om Ivan Aldo kembali. Itu Anda bisa lihat tuh Om Yongki dari Merauke 36 Oke tuh. Dia suka ditaruh di sepeda ontel, itu buatan beliau tuh. Itu langsung komunikasi tuh sepeda ontel tuh, langsung ke Aussie. Kadang-kadang dia kan suka di X juga itu. Pakai di sepeda ontel tuh Om. Itu modelnya gambarnya kayak gitulah. Demikian dipakai stiker karbon gitu. Bagus pancaran ya, kita ngomong pancaran ya. Demikian. Baik Om, sebentar Om, sepertinya ada lagi yang mau bergabung. Silakan, selamat malam Om. Selamat malam. Diteruskan aja Om, diteruskan. Saya monitor. Tadi asik kan dengan pakai kapasitor. Betul, pakai elko itu voltnya 50 volt. Elko-nya itu ntar Parenta pakai yang lebih besar. Begitu Om. Ya diteruskan aja, saya mendengarkan ganti. Waduh, ini masternya nih kayaknya nih. Ini siapa nih? Ini dari Bekasi ya Om Theo ya ganti? Betul. Apal saja. Saya nggak jarang ngebrik, apal aja ini ganti. Iya tahu lah, kalau orang famous terkenal kan kita harus inget Om. Saya sebenarnya gampang inget suara orang Om. Sekali dengar saya bisa dengar gitu. Ya sekali dengar mungkin enggak lah. Ntar kesannya sombong ya. 3 kali lah. Saya bisa langsung hafal modulasi gitu. Walaupun Anda menghilang lama, saya cuma lupanya kadang-kadang apa. Di benak dan pikiran kita udah tahu nih Anda, tapi saya lupa namanya gitu. Itu lupanya bukannya lupa suaranya. Suaranya saya nggak lupa, cuma saya lupa namanya ya. Sering kali begitu. Mungkin faktor U gitu. Tapi ini suara Anda kurang serobit nih Om ganti. Oh, kurang serobit ya. Saya coba panjang lagi Om. Nggak, kamu coba ngomong dulu. Anda ngomong dulu. Ya terserah, Anda mau cari saya, kamu cari saya dulu deh. Daripada saya yang cari, nanti kalau nanti kewalahan baru saya coba kejar kamu gitu ganti. Oh, sudah pas nih saya dengernya ganti. Nah ini jauh nih Om, ini suaranya lebih bagus daripada tadi. Tapi saya nggak tahu apakah ini udah sempurna atau enggak. Nah Anda longkocun aja, lamaan saya coba. Ya kita ngomong 10 detik lah, saya coba gitu ganti. Roger ya, sudah bagus ini. Gitu, sudah bagus. Saya terimanya, kayak tadi saya pikir saya yang kurang serobit gitu.
Saya sudah pakai di 335 poin bolong ya kan. Jadi saya terobitin dirimu nih di 49 ya. Pas, saya geser sedikit saja. Sudah pas masuk, saya terimanya mantap sekali nih. Tuh, full DB, saya terima bagus, begitu. Makanya saya pikir nih, lawannya siapa kok jauh sekali. Pasti dibicarakan kapasitor bank. Betul, kalau yang pakai ontel dia pakai SR10 ya. Bagus juga itu dia pakai, betul. Jadi pakai kapasitor bank. Kalau yang cara gampang itu Elko ya kan. Elko yang besar di dalamnya dikasih dioda biar arusnya tidak balik. Hanya bisa buat ngecas ke dalam saja. Itu pakai 50 volt. Paretnya pakai yang 2000 berapa atau 3500 paret. Begitu ganti. Roger, Om Theo, Aldo kembali ya. Baik-baik Om, saya sih pernah dengar tuh orang-orang ngomong, saya kurang begitu paham sih Om ya, cuma taunya sekilas aja gitu. Tetapi cara kerja dan lain-lain detail saya kurang begitu paham detail gitu. Tetapi memang Elko bener, memang pakai Elko gitu, kapasitor saya ngomongnya ya, Elko gitu. Tapi tambah gede aparatnya kan dia tambah ini ya, daya tampungnya lebih kuat dan mahal gitu kan sih. Iya, kalau buat sendiri ya tidak ya kan. Aduh. Tuh, kalau buat sendiri kita pergi ke Senen itu arah yang Land Rover ke dalam itu besar-besar kapasitornya. Di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tempo hari dapat ya cuman 50.000 lah gitu kan. Daripada beli kapasitor yang sudah jadi ya kan. Yang bagus merek Alpin itu bisa 300-500 ribu itu ganti. Ya Om Theo, Aldo kembali ya, murah Om, 50 tuh sih saya nggak pernah dengar tuh angka segitu. Ya kan kalau teman-teman bisa pakai sampai 4 gitu Om, saya juga bingung gitu. Tetapi memang dia tenang gitu, waktu dia ngebreaknya juga nyantai, bisa sejam mesin mati gitu. Saya juga bingung, kalau dulu kan main audio kan orang bakbuk powernya sampai berapa, pakai subwoofernya, waduh yang gede-gede deh. Demikian ya Om. Theo sebentar Om, ini sepertinya ada yang mau masuk lagi nih, saya coba terima dulu. Sementara ini ada 09 Gil, tadi ada tamu ya, jadi dia menjauh, mungkin udah balik. Ada Om Ivan 09 Alpha Mike Delta sama Anda sendiri. Om Theo itu kalau nggak salah 10 apa ya, Quebec Hotel 5 apa kalau nggak salah ya, betul ganti? Betul Mado, betul. Dulu 10 Queen Hotel 5, betul, Quebec Hotel 5 dari Babelan ganti. Ya di kopi sering ngobrol sama Om BHC ya, Om Imam ya. Oke, di kopi saya coba kadang-kadang suka ingetin gitu. Bukan ingetin, kadang-kadang lupa juga sih, tapi jarang ngobrol nih. Saya ngobrol sama Anda baru hari ini nih, kontak perdana nih. Oke. Silakan di belakang Om Theo, selamat malam. Selamat malam, apa betul saya ganti? Waduh, gede banget. Sebentar Om, ini ada lagi yang lain nih Om Ruby. Di belakang Om Ruby silakan. Begitu Cibinong ganti. Om Agusta apa betul ganti? 4 ganti. Oh ya 8. Anda bagus ya Cibinong, Anda termasuk bagus, stabil ya. Dari dulu tahun kemarin sampai sekarang sinyalnya 89 tapi terdengarnya kenceng ya masuk di tempat saya. Gitu tanpa kesulitan. Demikian, terima kasih. Silakan Om Agustan, ada keperluan gitu dipergunakan ganti? Om Agusta itu kapasitornya pakai air itu gede-gede 2. Orang berdua baru menghangatkan ini nih. Perangkat baru keluar dari praktek. Begitu Om Aldo, Agusta ganti. Ya Om Agusta bagus Om, sinyal 8, modulasinya stabil, enak suaranya, audionya enak didengar gitu Om Agusta. Jadi tanpa kesulitan walaupun Anda jauh ya di Cibinong gitu. Jadi rekan-rekan yang dekat sama Anda, tapi Anda yang terbaik gitu. Saya terima. Demikian Om Agusta ganti. Terima kasih Om Aldo, Anda juga ngejelek terus nih. Iya lah, saya nggak ada perubahan, antena masih Sigmafur, karena kalau pakai antena yang lain, wah takut genteng pada bocor ganti.
Ya, jangan Om, jangan pakai antena vertikal yang lain. Percaya omongan saya, itu rekan-rekan dari Depok, Bogor yang mempergunakan selain Sigma 4 itu pasti kualitasnya kalah sama yang pakai Sigma 4. Itu aja, saya nggak mau ngomong terlalu detail, nanti takutnya ada yang nggak nyaman gitu dengan ucapan saya gitu. Jadi kalau udah pakai Sigma 4 udahlah, itu the best vertikal gitu. Om Agusta, mohon maaf, Anda mohon standby dulu ya. Saya coba terima dulu lagi di belakang Anda. Sebelum nanti kan 15 menit lagi kan saya harus pindah ke channel 37 untuk rekaman maupun untuk ikutan partisipasi check-in karena saya belum. Saya coba terima dulu nih di belakang Anda ya. Silakan di belakang Om Agusta, selamat malam. Dari Bekasi siapa nih 1028-nya tolong Om ganti. Radio Joni apakah sudah punya 1028 ganti? Oke, saya terima kecil nih Om. Anda saya terima 5, modulasi Anda kurang kuat ya. Kurang kuat tapi masih bisa terdengar, demikian ganti. Sudah ganti Om Aldo. Iya, orang dia kecil kayak KRM saya 5, dia 56. Ya Om Joni, terima kasih ya. Saya terima Anda kecil ya, tapi tadi ada rekan mungkin yang lokasi dari, kan Anda bilang Bekasi, tadi Om Theo di Bekasi, mungkin lebih dekat. Jadi dia bisa terima Anda lebih gede. Tadi ada Om Ivan, dia juga dekat juga tuh, lagi mobile ya, mungkin lagi stasioner. Di mobil sambil nunggu ngambil barang, mungkin lebih dekat di Jatiwarna. Oke, baik, mohon standby Om Joni. Om Ruby, selamat malam. Selamat malam Om Aldo dan rekan-rekan yang lainnya. Salam Rapi 5155 ini malam gitu. Roger satu putaran Om Aldo, karena saya mau jadi NC sebelum saya naik ke 37, mohon reportnya gitu Om Aldo. Ruby kembali ganti. Anda jadi NCS, waduh mantep banget. Ini yang ditunggu-tunggu Om, ganti. Roger, iya Om, gantiin Om Budi 10 KOR karena beliau lagi ke Gunung Batu, ada kontes katanya. Jadi saya gantiin Om, nge-lag gitu, ganti. Iya, nggak apa-apa. Itu cocok kalau dari Om Budi pindah ke kamu, atau kamu pindah ke Om Budi, udah cocok banget. Udah, jangan bikin malu Bekasi, Roger. Oh, bisa aja sih Om. Kebetulan aja Om satu legend di Bekasi, jadi kita saling ngisi gitu. Ya Om Aldo, selamat malam, senang ini malam bisa 10.25 gitu. Audio Om Aldo seperti biasa lah, nggak usah khawatir, udah keren. Terus sinyalnya besar 30 dB gitu. Ya Om Aldo, silahkan dilanjut. Saya siap-siap ke 37 Om Aldo. Terima kasih, ganti. Sebentar, kita cocokin jam dulu. Apakah di tempat Anda udah mendekati 19.49 gitu, ganti? Ya betul Om, saya 19.48 ya, beda 1 detik lah gitu. Jadi sudah hampir sama gitu Om Aldo, ganti. Oke. Jadi nanti saya kalau Anda mainnya berarti pas pukul 20.00 korek? Roger, rencananya sih begitu Om, rencananya. Tapi kayaknya ini provokasi gimana Om, kayaknya sih tidak begitu bagus ya Om, ganti. Iya, jadi analisa saya Om ya, 1 minggu atau mungkin, ya kita jangan ngomong terlalu lama lah, 2 minggu ya, 1 minggu aja lah. 1 minggu terakhir ini memang kurang bagus Om. Mungkin lebih ya, bukan 1 minggu tapi mungkin sebulan gitu. Tapi maksud saya, prinsip dasarnya gini Om. Kalau untuk pemain joker lebih baik dia manggungnya agak terlambat. Jadi artinya kalau kayak kemarin kan jam 7 kecepatan agak sepi tuh Om. Jadi lebih baik kalau memang ya bisa 7:30 jam 8. Kalau joker kan bebas tuh, bisa sampai 2 jam. Nah kalau ini kan beda. Ini kan rutin ya. Jadi kalau kita memang sekarang kan mulainya udah jam 8, jadi no choice Om. Anda udah nggak punya pilihan lagi. Memang mulainya jam 8, kalau memangnya sepi ya sepi gitu. Kalau rame ya syukur, alhamdulillah. Karena kan kita berharap kan rekan-rekan dari Senusantara ikut partisipasi gitu kan. Demikian, kasihan juga kan mereka udah lama ya mau coba, tapi hanya beberapa station, mungkin 5 yang bisa kadang-kadang rajin nunggu dan bisa gitu masuk, diterima gitu.
Nah, itu aja Om. Modulasi Anda keren Om, bagus gitu. Tadi waktu, pokoknya kalau Anda masuk pertama kali selamat malam gitu, udah. Merinding gue semuanya, bergetar semuanya gitu. Radio saya ganti. Jepak bisa aja Om Aldo, ini kebetulan aja receivernya kan 7610 kan keren gitu Om Aldo. Ya Om Aldo, kalau waktu sih memang saya setuju ya, kalau joker itu jangan terlampau awal gitu, lebih akhir lebih bagus, karena kalau joker itu istilahnya itu kan babak bonus gitu ya, udah bonus jadi istilahnya itu banyak yang nunggu lebih terakhir lebih bagus, jadi nggak pengaruh banyak dipercepat, karena satu adalah memang joker tertunggu, kedua adalah market ini sudah terbentuk bahwa kalau malam itu mulainya jam 8 gitu Om, jam 8, jadi kalau di lebih awal itu malahan jadi kayak gimana ya, kalau menurut saya tuh agak-agak bukan aneh ya, sayang gitu, gregetnya jadi kurang. Kalau saya sih lebih cenderung diundur aja, bila perlu diundur ke agak malam, malahan lebih ditunggu-tunggu gitu, lebih penasaran. Gitu. Tapi kalau check in hari-hari biasa memang harus tepat gitu. Roger, ya Om Aldo silakan dilanjut. Jadi mungkin saya standby di sebentar lagi udah 19.52 ya, nggak terasa gitu. Ya Om Aldo, saya monitor di sini, nanti 5 menit sebelum on air nanti saya bergeser ke 37 gitu Om Aldo. Ruby kembali ganti. Iya Om Ruby, Aldo kembali ya. Tadi saya awalnya ngobrol sama Om Gil, sama Om Adai gitu Om. Tapi dia tadi ada tamu, mungkin udah balik ya, kalau memang tamunya nggak lama gitu. Tapi ini kan komunikasi kita nggak bisa panjang ya, karena memang momen waktunya Anda harus pindah ya. Tapi informasi terakhir, modulasi no problem ya, jadi udah the best. Tinggal action aja. Terus kemudian kalau soal joker begini Om, singkat kata ya Om ya. Dulu waktu propagasi terbuka Om, itu kita main agak terlalu malam karena itu permainannya panjang, bisa 2 jam sampai 3 jam. Jadi ada yang pernah lah ngomong bilang, kemalaman untuk wilayah tengah dan timur, gitu. Jadi dari pihak panitia lakukan dimundur waktu propagasi terbuka ya, kondisi terbuka dipercepat jadi kadang-kadang jam 7 gitu. Dengan karena kalau kita mulainya jam 8 kan 3 jam atau 2 jam lah ya. Itu kan jam 10, di sana udah jam 12 kalau hari biasa itu kan, hari biasa gitu. Nah, jadi otomatis mereka mungkin mau kerja dan lain-lain gitu Om. Jadi dipercepat, tapi kalau sekarang kan propagasi kan agak kurang bagus ya, tertutup gitu. Jadi lebih baik sih mulainya jam 8 kalau analisa saya, karena kemarin ada yang main jam 7, saya main jam 7 sepi. Terakhirnya baru kebuka. Terus 7.30 juga begitu, sepi juga. Yang jam 8 mendingan, tapi kemarin terakhir jam 8 main sepi juga. Jadi susah ngomong Om Ruby gitu ganti. Jadi emang agak susah sih Om. Akhir-akhir ini kan memang 27 itu terbentur dengan propagasi ya Om. Kalau propagasi yang ngebuka ya rame, kalau nutup ya mau gimana lagi, itulah istilahnya seninya di 27 gitu. Jadi saya lebih cenderung kepada jamnya aja yang dipanjangin gitu, mudah-mudahan aja pasti panjangin propagasi yang ngebuka gitu. Roger, ya begitulah Om. Namun sekarang itu memang rata-rata di bawah 100 Om ya, saya lihat dari laporan para NCS itu jarang di atas 100, mau joker maupun istilahnya yang biasa gitu Om Aldo. Ruby kembali ganti. Ya Om Ruby, Aldo kembali, betul Om. Itu sedikit Om. Sekarang ini kan yang saya suka dengar ya di rekaman, walaupun saya nggak dengar total ya, itu ada Ambon agak terbuka. Itu sama ada di Papua mungkin Nabire yang 37, 35, kadang-kadang 36 aja kadang-kadang loh, kecil. Oke gitu, whisky India itu kadang-kadang kecil gitu. Jadi yang lumayan itu Kupang, Ambon gitu loh. Lumayan gitu loh, 16 sama Ambon 26 bagus, belakangan ini bagus banget gitu. Nah jadi kalau Gorontalo hilang Om total. Terus kemudian kemarin kan sempat Minahasa ya, Sulawesi Utara 22, tapi on off gitu Om. Jadi seperti itu kondisinya sih. Jadi kalau Barat kemarin sempat tadi pagi sempat terdengar kecil. Kemarin sempat terdengar kecil wilayah Barat gitu loh.
Tapi mudah-mudahan lah Om, ini habis hujan cuaca mungkin bisa lebih baik lah. Apalagi kan mendekati Desember, mudah-mudahan gitu. By the way, mendingan kita pindah aja nih Om, karena waktu tinggal 4 menit, takutnya kita kelewatan. Kalau saya sih nggak mungkin kelewatan, karena jamnya ada di depan saya, jadi saya langsung melihat. Kalau mau disalamin, Om Adai dipanggil aja Om Ruby ganti. Roger, baik Om, sembari kita nunggu ke 55 ya, kita pindah ke 55, saya satu putaran Om Alu pinjam frekuensi untuk menuju Om Adai. Om Adai apa masih monitor? Ruby menuju ganti. Om Adai masih ada tamu, korek. Om Alu kayaknya beliau masih ada tamu, kita bergeser ke 37, Om Alu ganti. Om Rudi awas ya, Theo nggak di lockdown, awas ya. Ini siapa ganti? Theo nggak di lockdown, awas ya. Siap, Komandan ganti. Ya, diteruskan, standby ganti. Baik. Om, kita bergeser ke 37, Om ganti. Oke. Oke, jadi rekan-rekan semuanya ya, Om Agusta, Om Ipan kalau masih monitor, Om Theo sama Om Joni ya tadi ya, kalau yang di Bekasi, kita semua mau pindah ke channel 27.375 ya, atau channel 37. Terima kasih, sampai jumpa di channel 37. Selamat malam. Selamat malam.